Alhamdulillah, pagi ini saya bisa bermuajahah dengan Bapak Yai dan semua adik-adik yang ada di sini. Yang ada di sini sudah tes. Saya tadi malam berangkat. Saya sudah membayangkan ketemu dengan beliau. Saya akan menjelaskan tentang metode ini. Karena tadi malam itu kita melatih anak di Baitul Quran, karena senangnya mau ke sini, lupa semuanya. Bahan-bahannya lupa nggak dibawa ke sini. Nah, jadi begini dek, 10 tahun yang lalu, Pak Cahyo itu punya perkumpulan. Ada Profesor Ginus almarhum, ada Profesor Mustafa, ada Profesor Yati Wening, dan beberapa profesor di UGM. Itu 10 tahun yang lalu ingin mengungkap Al-Quran. Pak Cahyo meneliti ada madu itu apakah obat atau bukan. Terus penyakit HIV AIDS itu apakah laknat atau bukan. Kami meneliti. Ada beberapa penelitian Pak Cahyo yang terakhir itu penelitian tentang otak 10 tahun yang lalu. Nah, 10 tahun yang lalu kami bersama teman-teman itu mengungkap di Quran, karena kami itu bukan orang pondok, walaupun dulu pernah mondok karena nakal, nggak bisa mengatakan shot itu bagaimana, sin itu bagaimana, nggak ngerti. Kami berusaha untuk mengungkap itu. Nah, ada pertanyaan dari kami itu luar biasa begini. Katanya manusia itu diciptakan mempunyai akal yang sempurna, tapi kok masih kalah ya dengan anjing. Iya betul. Anjing pintar pada saat mencari heroin, dia tahu. Manusia nggak tahu. Harusnya manusia kan lebih pintar. Yang kedua, ada kelelawar. Dia mencari makan di kegelapan. Dia tidak bisa, manusia tidak bisa gelap, nggak bisa melihat. Tapi kelelawar dia bisa mengambil makanan itu. Lumba-lumba, dia bisa mencari makan di kegelapan, di kedalaman lautan. Gelap di kedalaman lautan. Tapi lumba-lumba dia bisa mencari ikan, mencari cumi-cumi. Karena dia mempunyai sesuatu. Apa sesuatu itu? Nah, kami cari. Terus yang kedua, kenapa sih orang jenius itu bukan orang-orang normal seperti kita ini? Einstein itu bukan orang normal, dia terkena penyakit autis. Mozart, Thomas Alva Edison, semua peneliti-peneliti itu bukan dari orang normal seperti kita. Akhirnya ada pertanyaan, apakah orang normal nggak bisa seperti itu? Nah, kami akhirnya membuat hipotesa, membuat pre-elementary study, melihat apakah mungkin ada namanya Safan. Safan itu anak autis, dia bisa menghitung dengan tepat. Dia bisa melukis dengan presisi. Dia bisa menatap orang dan hafal sampai 5.000 orang sampai 10.000 orang. Namanya sindrom Safan, dimiliki oleh orang sedikit anak autis. Akhirnya kami berusaha untuk mencari jawabannya. Mencari jawabannya. Apa itu yang terjadi? Setelah menjawab ada jawabannya, kita mencari literatur, ada jawaban. Karena Pak Cahyo itu bukan ahli agama, melihat Al-Baqarah ayat 34 sampai 36. Penciptaan manusia sampai ditentang oleh malaikat dan iblis. Kenapa itu? Ternyata Allah mengatakan demikian. Menyebutkan nama-nama benda. Ini kacamata. Ya, bentuknya ada 2 kacanya, dinamai kacamata. Kalau dulu saya namai ini kacang mata, kira-kira tetap kacang mata enggak? Tetap kacang mata. Kalau dulu ini dinamai roti seadanya, sampai sekarang namanya roti.
benar Allah mengajarkan nama benda kepada Adam itu, ini air, water, ini besi, oh ini kamera, ada bendanya, ada tulisannya. Sampai saat ini manusia normal itu menghafalkan tulisannya. Hafalan. Tulisannya yang dihafal, bukan bendanya. Oke. Setelah itu hafalan, semuanya buku yang dihafal apa? Tulisannya. Hafalan hafalan biologi. Ini apa? Berusaha tidak berusaha menimbulkan bendanya. Nah, kami langkah pertama adalah mengubah anak yang biasa hafalan berubah bisa menjadi gambaran. Ini akan cepat menggambarkan. Kalau orang menghafalkan 100 kata, itu membutuhkan waktu berhari-hari, tapi kalau menggambarkan itu cepat karena gambar. Contoh, anak kecil baru mengenal itu, Dek ini apa? Itu teh, itu kopi, betul ya? Kalau ada warnanya hitam, kopi, bu, kopi, betul ya? Dia nggak pernah berpikir, dia tahu gambarnya itu kopi, warna coklat itu teh. Kalau warnanya putih itu susu. Kira-kira anak kecil berpikir nggak? Nggak pernah berpikir, hanya tahu gambarnya, susu, teh, kopi. Lainnya lagi, ini Quran. Dia tahu Quran. Dan anak akan tahu, oh ini Quran seperti ini ada tulisannya. Buku, dia tahu, ini buku. Gambar. Gambar, oke. Kopi. Lainnya lagi, ini Quran. Dia tahu Quran. Dan anak akan tahu, oh ini Quran seperti ini ada tulisannya. Buku, dia tahu, ini buku. Gambar. Gambar, oke. Lukisan, gambar bukan? Gambar. Terus kamera itu gambar ya. Tulisan itu gambar bukan? Tulisan gambar bukan? Gambar. Selama ini kita tidak pernah memotret gambar yang berbentuk tulisan di dalam otak kita. Akhirnya apa yang terjadi? Susah menghafalkan. Saya dulu bertanya. Saya kebetulan bisa sholat. Dan tapi bertanya-tanya saya, ya Allah, ya Tuhan, dan kepada teman-teman. Saya tanya kepada ahli saya Nuran, tanya. Setiap kali saya langsung, Allahu Akbar, kabira, walhamdulillah, kasiro, alhamdulillah. Di mana itu diletakkan? Di mana? Tidak ada yang tahu. Di mana? Di mana? Nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena kita tidak pernah membentuk otak kita seperti komputer. Otak kita itu ada 1.000.000.000 sel. Satu sel itu kemampuannya seperti satu komputer. Ini tidak pernah kita letakkan. Sehingga apa? Pada saat kita depresi, lupa. Yang sudah menghafal, di rumah bertengkar dengan ibunya, lupa terus. Bertengkar dengan bapaknya, lupa. Bertengkar dengan tetangganya, lupa. Karena tidak tahu meletakkan di mana itu. Oke. Nah, kami mengadakan penelitian itu menggunakan beberapa uji. Pertama menggunakan EEG. EEG itu dipasang di sini. Alat untuk mendeteksi gelombang otaknya. Terus ECG. Terus menggunakan CT scan parsial, dilihat. Anak yang berpikir gelombangnya langsung naik turun. Naik turun. Kita bandingkan dengan sindrom Savant. Sindrom Savant selalu mencorong, warna kuning terus. Jenius dia. Dia bisa menyelesaikan masalah. Bisa menyelesaikan masalah dan dia bisa menentukan sesuatu. Nah, akhirnya kita uji, kami mengadakan 60 orang di Madiun dari MIN. Itu 20 kontrol, 20 perlakuan, 2 perlakuan. Bagaimana anak itu dibuka foldernya, dibikinkan folder, subfile sampai file, file sampai subfile. Ternyata luar biasa otak manusia. Anjing yang dulu lebih pinter, sekarang lebih pinter manusia. Saya juga kasihan nanti.
Nanti banyak anjing yang menganggur gara-gara manusia lebih pinter. Iya, ya menganggur mereka nggak usah mencari apa, mencari heroin. Manusia sudah bisa melakukan itu. Oke. Nah ini kami latihkan kepada anak-anak. Itu 2010. Kebetulan penelitian Pak Cahyo juga ada pertanian menurut Al-Quran. Tertinggal Pak Cahyo ke Malaysia, kemana-mana, akhirnya tertinggal. Kemarin Oktober tahun 2020, kebetulan Prof. Ginus itu sebelum meninggal bertemu dengan Pak Cahyo, mau ke California dan sebagainya, meninggalkan resume semuanya. Subhanallah, ternyata ini sangat bagus, makanya mulai tanggal 24 Oktober sampai sekarang saya ingin mengajak teman-teman dan adik-adik untuk menggambarkan Al-Quran, bukan menghafal Al-Quran. Nah, pertama, kalau mbaknya penghafal Quran? Coba, kalau kamu bisa menghafal nggak? Rambut, dahi, alis, mata, hidung, mulut, gigi, dagu, pipi. Kira-kira menghafalkan susah nggak? Coba kamu bayangkan, gambarkan. Ini salah satu contoh, ilustrasi ini. Nanti bisa sampai 100, 1000 hanya waktu sebentar. Coba, lihat rambut kamu. Itu nomor 1. Nomor 2, dahi. Nomor 3, alis. Nomor 4, mata. Nomor 5, hidung. Kasih nomor itu. Loh, bener ini. Untuk melatih gambar itu. Terus nomor 6, bibir. Nomor 7, gigi. Dikasih nomor. Sampai bisa merekam sampai jutaan dengan gambar. Tapi kalau kamu menghafalkan tulisannya, 100 tulisan kamu akan mudah lupa. Udah lupa. Nah, sehingga kamu akan berubah menjadi menggambarkan. Nanti praktekkan di kamar ya. Yang kedua, setelah kami menggambarkan, mengubah anak-anak menjadi gambaran, kita lihat Quran itu kan ada alif, ba, ta, sa dan sebagainya sampai nyamu semuanya digambarkan, itu difoto, ditaruh di otak kita. Ternyata sesuatu itu mudah sekali. Setelah selesai itu kita melakukan optimalisasi dengan kentongan. Dung, 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 dung. Dulu orang-orang tua kita dulu sekali banyak pergi ke gunung untuk mendengarkan sesuatu. Pulang dia menjadi cerdas. Ternyata hebat, Dik. Ini warna apa, Dik? Warna apa ini? Ini adalah gelombang yang dipantulkan dan direkam oleh retina, menginformasikan ke otak di cerebellum, itu warna hijau. Itu warna krem. Ternyata gelombang. Nah ini nanti itu kita berikan optimalisasi dengan gelombang. Ini gelombang hijau itu 400 Hz namanya. 400 sekian Hz. Kami kentongi. Kentongannya itu menggetarkan otak sampai 350 Hz sampai 800 Hz. Sehingga tajam, kalau hijau kelihatan sekali. Kalau kamu melihat ibumu kelihatan sekali. Melihat bapakmu akan kelihatan sekali. Karena warna. Di sini ada yang buta warna? Duh, Pak Cahyo tanya ini, ada? Ada yang buta warna? Enggak ada. Yang buta warna tidak akan bisa membedakan gambar kuda yang berwarna coklat. Dan ini bisa untuk mengobati, gelombang suara itu bisa mengobati buta warna. Nah, setelah mengubah hafalan menjadi gambaran, kita optimalisasi untuk mengoptimalkan gelombang yang diterima oleh otak dari warna terus berbentuk tulisan. Papan pengumuman Ponpes Deki itu gambar yang berupa tulisan berwarna hitam terlihat dari sini. Bukan tulisan, itu gambar yang berbentuk tulisan. Oke? Nah, moga-moga Allah memberikan ridho suatu saat, tidak tahu puasa, saya ingin melatih
Quran dengan metode ini hanya butuh waktu 6 bulan. Hafal, gambar beserta artinya. Karena saya bukan seorang ahli Quran, kami dampingi dengan para ahli-ahli Quran. Mereka akan membaca kul, katakanlah a'udhu, aku berlindung. Semacam itu difoto, bacanya di dalam otak. Difoto, bacanya di dalam otak. Sehingga nanti anak-anak itu mau foto. Nah, yang luar biasa setelah dioptimalisasi, membaca Al-Quran nanti otaknya bergetar sampai hatinya juga bergetar. Sampai bergetar sekali. Apalagi sudah pada saat melihat artinya, dia bergetar. Nah, pada saat itu muncul otaknya sudah bergetar, hatinya bergetar, itu sel-sel semakin berdempetan, menjambung, jadi semuanya menyambung, mereka bisa melihat tanpa menggunakan retina. Nanti yang nun sewu ada yang juling, nanti yang juling bisa sembuh, yang buta warna bisa sembuh. Cuman nanti proses yang juling itu akan sewakit dan pusing sekali. Terus orang yang mengubah dari hafalan ke proses gambaran akan mengalami pusing sekali. Itu Paramek tidak bisa menyembuhkan. Betul, Panadol tidak bisa menyembuhkan. Bingung. Ternyata ada obatnya, yaitu gula. Karena dia memacu otaknya, dia minum gula, langsung pusingnya hilang. Kalau diminum Paramek, tambah pusing. Karena jauh belinya, belum ada uang, masih harus jalan ke sana. Hanya nggak beli-beli hanya itu. Nah, obatnya gula. Moga-moga kemarin kami di Cukir, di Tebu Ireng membuktikan beberapa anak, di Darul Falah membuktikan beberapa anak, di Baitul Quran membuktikan beberapa anak, terus di Yanbu'ah Kudus membuktikan beberapa anak. Moga-moga ini bisa memberikan informasi ke sini dan bisa dilakukan metode ini di sini. Pak Cahyo ingin 1 juta umat atau 1 juta anak yang bisa membawa Qur'annya di sini. Membawa Qur'annya dan dibaca di dalam sang otak. Nanti kamu akan tahu juz 5 halaman 12 isinya apa, ayatnya apa. Dipanggil itu di filenya. Keluar tinggal baca kamu. Halaman juz 6 halaman 1 atau 2 dipanggil, dia akan keluar. Dan kelihatan ayat 1 isinya apa, terus artinya apa, dan bisa mengartikan dalam diri. Nah ini setelah itu pada saat memanggil itu dan otak itu mampu merekam suara, voice note, merekam suaranya teman sendiri, direkam. Alif lam mim dalikal, didengar, direkam. Sehingga dia pada saat murojaah, dia mendengarkan suara dan melihat tulisan Arab beserta artinya. Moga-moga nanti, tidak tahu 1-2 hari atau berapa hari nanti, saya bisa membuktikan di sini ada berapa siswa atau ustadz yang bisa kita ajari untuk bisa mengajarkan di sini. Mungkin itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kira-kira dari paparan Pak Cahyo yang tertarik siapa ya? Yang tertarik nanti bisa nuliskan Quran di otak, melihat tulisannya di otak, mendengarkan suara di otak. Kira-kira ada yang tertarik enggak? Enggak ada. Siapa? Pak Cahyo sudah GR nih, enggak ada. Waduh. Kira-kira kalau diajarkan mau enggak? Mau, Dik? Nah, bagi yang berumur 11, 12, 13 akan mempunyai potensi luar biasa karena di situ letak perkembangan otak yang luar biasa. Yang usianya sudah agak di atas bisa, tetapi hanya 50% bisa dioptimalkan. Oke, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Moga-moga nanti saya bisa datang ke Madiun untuk bisa mempelajari ilmu ini. Moga-moga ini informasinya bisa sampai dan bisa bermanfaat, dan akan saya kirim mengenai paparan saya ke Pak Yai nanti. Moga-moga ini bisa ditindaklanjuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.